Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miliana Anggun Nerisa Putri, mahasiswa praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang pada kesempatan hari ini saya akan menemani kalian semua untuk melanjutkan pembelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Jangan lupa untuk mengisi presentasi pada hari ini ya, linknya sudah ada di Google Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai beberapa pokok pembahasan, yaitu mengenai pengertian, jenis, permasalahan, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, kalian semua diharapkan bisa untuk menjelaskan pengertian dari ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja, dan yang ketiga yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan kesempatan kerja, yang akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan itu? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu meliputi waktu sebelum bekerja, selama bekerja, dan juga sesudah masa kerja. Jadi ketenagakerjaan ini adalah apapun, segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Yang kedua yaitu mengenai pengertian dari tenaga kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja ini merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tenaga kerja di sini juga bisa diartikan sebagai penduduk yang berada dalam usia kerja, di mana batas usia kerja di Indonesia ini adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi tenaga kerja ini merupakan orang-orang yang mampu untuk melakukan suatu pekerjaan di mana mereka ini memiliki batas usia dari 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, tenaga kerja ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Nah, keduanya ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan tenaga kerja yang pertama, yaitu angkatan kerja. Apa sih itu angkatan kerja? Jadi, angkatan kerja adalah seluruh penduduk, baik itu perempuan maupun laki-laki, di mana mereka sedang dalam usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau mereka yang sementara tidak bekerja, dan juga mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Jadi siapa saja sih yang termasuk angkatan kerja ini? Nah, yang termasuk angkatan kerja ini adalah orang-orang yang bekerja, kemudian orang-orang yang mencari pekerjaan, terus yang ketiga adalah pengangguran. Di sini pengangguran termasuk dalam angkatan kerja. Karena apa? Karena pengangguran ini kan tidak bekerja, tetapi mereka sedang mencari pekerjaan. Maka dari itu termasuk angkatan kerja. Jadi intinya, angkatan kerja ini merupakan penduduk yang dalam usia produktif yaitu 15 tahun ke atas, baik itu yang bekerja maupun yang sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Begitu. Selanjutnya yaitu penggolongan tenaga kerja yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja ini adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun lebih
yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi di sini yang termasuk bukan angkatan kerja itu adalah ibu-ibu rumah tangga, karena mereka masih mengurusi rumah tangga. Kemudian ada anak sekolah seperti SMA, SMP, SD, dan juga mahasiswa yang masih harus melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai kesempatan kerja. Pengertian dari kesempatan kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dan juga kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dalam pertambahan angkatan kerja, ini harus diimbangi dengan investasi, di mana investasi ini dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja ini berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan juga bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja ini merupakan suatu keadaan di mana menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja, sehingga kesempatan kerja ini juga bisa diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan, berikut ada bagan mengenai ketenagakerjaan. Yang pertama di sini ada penduduk. Nah, penduduk itu digolongkan menjadi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja di sini yaitu penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Kemudian yang bukan usia kerja merupakan penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Nah, di penduduk usia kerja ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Yang termasuk dalam bukan angkatan kerja ini adalah orang-orang yang masih bersekolah dan melanjutkan sekolah atau pendidikan di tingkat tinggi, serta orang-orang yang fokus mengurus rumah tangga. Kemudian yang termasuk dalam angkatan kerja ini adalah orang yang bekerja. Bekerja di sini yaitu orang yang sedang bekerja dan juga orang yang sementara tidak bekerja. Di sini contohnya yaitu orang yang sedang mengambil cuti. Mereka kan mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Jadi konsepnya seperti itu. Selanjutnya penggolongan angkatan kerja yang kedua yaitu adalah pengangguran. Pengangguran di sini meliputi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Karena orang itu sedang mencari pekerjaan, maka mereka termasuk dalam pengangguran dan sedang mencari lowongan pekerjaan. Lalu ada juga seperti orang yang sedang mempersiapkan ingin membuka usaha, ada juga yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, itu yang termasuk dalam pengangguran. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja di sini di Indonesia terutama itu dibagi menjadi 4, yaitu menurut sifatnya, menurut kualitasnya, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, dan menurut hubungan dengan produk. Nah, keempat jenis tenaga kerja ini akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis tenaga kerja menurut sifatnya, yang dibagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang dalam melaksanakan pekerjaannya itu menggunakan tenaga fisik, contohnya sopir, montir, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu tenaga kerja rohani, di mana tenaga kerja rohani ini dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan proses pemikiran, gagasan ide, dan sebagainya. Contohnya ini adalah direktur, konsultan, dan juga manajer. Jadi di sini cukup jelas ya perbedaannya. Jika jasmani menggunakan fisik, sedangkan rohani menggunakan pemikiran, gagasan, ide, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis tenaga kerja menurut kualitasnya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja
yang memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga dengan melakukan pendidikan tinggi ini bisa ahli di bidangnya. Contohnya seperti dosen, dokter, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih di sini adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang diperoleh dari pengalaman kerja. Contohnya sopir, penjahit, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu merupakan tenaga kerja yang tidak melakukan pendidikan ataupun pelatihan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi tanpa pendidikan dan tanpa pelatihan, seseorang itu bisa melakukan pekerjaannya. Contohnya tukang sapu, buruh, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yang dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja bagian produksi. Ini merupakan tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua yaitu tenaga kerja yang pada bagian pemasaran. Nah, ini merupakan tenaga kerja yang bekerja pada bagian pemasaran atau penjualan, di mana tugasnya ini adalah mendistribusikan barang. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja umum dan administrasi. Ini merupakan tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia umum dan juga administrasi. Jenis-jenis tenaga kerja yang terakhir yaitu adalah jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produk, yang dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, dan biayanya ini dikaitkan dengan biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya dari tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang berada di bagian produksi barang. Jadi tenaga kerja ini terlibat langsung dalam produksi barang, sehingga biaya tenaga kerjanya itu ditambahkan atau dikaitkan dengan produksi pada barang yang dihasilkan. Lalu yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Ini merupakan tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, dan biayanya ini dikaitkan pada biaya operasional pabrik tersebut. Contohnya yaitu tenaga kerja yang merancang atau mendesain suatu produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai permasalahan tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja itu ada apa aja sih? Nah, mari kita pelajari bersama. Jadi, permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa pengangguran itu merupakan penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau juga bisa sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Bisa juga masyarakat yang memang tidak mencari pekerjaan karena dirasa tidak mungkin untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dan juga bisa masyarakat yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, itu semua masuk ke dalam kategori pengangguran. Dan di Indonesia, pengangguran merupakan suatu masalah besar yang sampai sekarang masih sulit untuk diatasi. Di dalam ekonomi, tinggi rendahnya tingkat pengangguran itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu bangsa. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya manusia. Pertumbuhan tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan usaha akan menimbulkan pengangguran. Maka dari itu diperlukan penyerapan angkatan kerja. Untuk masalah yang kedua, yaitu jumlah angkatan kerja yang juga masih tinggi. Tadi kita sudah tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya manusia. Dengan semakin tingginya sumber daya manusia atau jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka dari itu, perlu diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, supaya penganggurannya tidak bertambah. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan juga keterampilan tenaga kerja di Indonesia itu masih rendah. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi?
Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita sedang melamar pekerjaan, bisa jadi tingkat pendidikan dan keterampilan yang kita miliki itu tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Makanya hal tersebut menyebabkan penyerapan tenaga kerjanya itu rendah. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki banyak keterampilan. Maka tenaga kerja tersebut dapat mengerjakan lebih banyak pekerjaan, bahkan juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang bertambah naik. Selain itu bisa berpengaruh terhadap proses produksi barang atau jasa yang terhambat dan juga tindak kriminalitas yang meningkat. Permasalahan yang keempat yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Hal ini juga bisa menyebabkan kesejahteraan dan motivasi para tenaga kerja itu akan menurun. Kesejahteraan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu tingkat ekonomi dalam masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi yang nantinya akan mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru dan pasar global yang akan meningkatkan persaingan para tenaga kerja. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu adalah persebaran angkatan kerjanya yang belum merata. Kita tentu saja tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Dan 60% penduduk itu berada di Pulau Jawa. Hal tersebut yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta penyebaran angkatan kerjanya yang tidak merata. Mereka yang memiliki latar belakang berpendidikan tinggi akan lebih terfokus pada daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang terakhir yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pemerintah tentu saja perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing atau tenaga kerja luar negeri. Karena tenaga kerja Indonesia ini masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja luar negeri. Bisa dibuktikan dengan tenaga kerja luar negeri yang dibayar lebih mahal dari tenaga kerja Indonesia. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dibutuhkan cara-cara. Antara lain, yang pertama yaitu bisa melalui jalur formal. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui jalur formal, bisa menggunakan cara yaitu sekolah umum, yaitu seperti sekolah biasa, SD, SMP, SMA, kuliah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu sekolah kejuruan. Bisa jadi itu sekolah khusus seperti sekolah menengah kejuruan. Itu kan ada jurusannya, jadi bisa mempelajari materi yang lebih mengerucut. Sebagai contoh, jurusan tata busana, maka pembelajarannya akan mengerucut ke tata busana. Selain itu ada sekolah khusus seperti sekolah khusus pilot, sekolah khusus pelayaran, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu adalah kursus. Nah, di sini kursus bisa seperti kursus memasak, kursus menjahit, dan lain sebagainya. Kedua yaitu bisa melalui jalur non-formal. Yang pertama yaitu melalui latihan kerja. Latihan kerja ini apa sih? Nah, latihan kerja ini untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu. Saat ini sudah tersedia BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, itu untuk para tenaga kerja untuk seperti khusus keahlian tertentu. Nah, yang kedua yaitu adalah magang. Magang itu adalah latihan kerja secara langsung di tempat kerja. Biasanya ini dilakukan oleh lembaga pendidikan yang memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sebagai tempat latihan kerja. Nah, yang ketiga yaitu dengan meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada keahlian dan keterampilannya saja, akan tetapi juga meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerjanya, seperti keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, inovasi, dan juga terampil. Setelah kalian mempelajari materi-materi tadi,
sekarang ada penugasan untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, permasalahan tenaga kerja di Indonesia, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk tugasnya sudah diupload di Google Classroom, silahkan dikerjakan dan dicermati petunjuk soalnya serta deadline pengumpulannya. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas-tugas pertemuan sebelumnya, dimohon untuk segera mengumpulkan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, jika kalian ada pertanyaan mengenai materi hari ini, maka bisa ditanyakan melalui komentar di Google Classroom, atau kalian bisa chat pribadi ke Bu Meliana atau Bu Malumi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan melanjutkan mengenai materi ketenagakerjaan, yaitu mengenai pengangguran. Oke, baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.